Salam teman-teman semua dimanapun berada. Saya percaya bahwa di masa-masa yang mungkin saat ini penuh dengan ketakutan, saya percaya bahwa teman-teman semua tetap punya pengharapan, sebab pengharapan kita adalah pengharapan yang nyata. Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus, Dia selalu ada bagi setiap kita. Amin. 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 Kita percaya dalam kondisi yang saat ini mungkin semua orang kehilangan pengharapan, tapi kita tetap berpegang teguh pada Tuhan karena kita percaya Tuhan kita selalu bekerja dalam setiap perkara. Amin. Dalam mungkin suka ataupun duka, Dia selalu tetap ada, dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Dan kita melihat bahwa ada rancangan yang besar bagi Tuhan, bagi setiap kita dalam setiap situasi. Kita percaya dengan apa yang terjadi saat ini, kita ambil positifnya saja. Kita bisa bertemu dimanapun kita berada, dalam ruang yang tanpa batas. Bahkan banyak teman-teman kita yang mungkin belum mengenal NGC itu sendiri saat ini bisa mengakses ibadah kita. Kita melihat bahwa saat ini adalah saat-saat penuaian jiwa yang besar, dan kita percaya kita mau aminkan bahwa sesuatu yang besar sedang bekerja. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan telah merencanakan yang terbaik. Untuk itu kita saat ini kita mau mulai ibadah online kita mau saat ini mau berdoa, kita mau bersatu dalam doa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan atas setiap perkara yang Engkau kerjakan bagi setiap kami Tuhan. Dalam suka, dalam duka, dalam badai, dalam apapun Tuhan, kami percaya Tuhan ada Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan semuanya akan pulih Tuhan. Semuanya akan kembali baik Tuhan. Dan kami akan melihat sebuah pekerjaan yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami tetap berpegang teguh pada iman kami, pengharapan kami pada Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dan kami percaya Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan akan ada penuaian yang besar Tuhan, penuaian jiwa yang besar Tuhan. Kami saat ini mau berdoa bagi setiap teman kami dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kesembuhan Tuhan. Setiap teman kami yang saat ini dengan ketakutan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau tetap selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu, kami siap untuk meninggikan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sempurna
dalammu, hanya Kau Yesusku. Kami percaya Tuhan, Ku percaya kami aman, kami aman di dalam Yesus. harapanku di dalammu, hanya Kau hanya Kau Yesusku.
supaya saya semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Jangan biarkan diri saya dipanggil oleh Engkau pulang jika saya belum memperbaiki bagian-bagian yang belum baik dalam hidup saya. Itu terus yang harus kita jadikan doa. Apa yang kita pergumulkan pada hari-hari ini, teman-teman? Sisi-sisi apa? Mari kita mulai berdoa. Mari kita mulai berpikir. Ini kesempatan baik. Dan selalu bawa itu pada Tuhan. Dan izinkan Dia untuk terus membersihkan hidup kita. Yang kedua, itu dikatakan begini. Tinggallah di ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Yang kedua itu tinggal. Bukan kata tinggal ini bagi saya itu lebih dalam dari sekedar menjalin hubungan. Kalau menjalin hubungan itu, koneksi itu, ada masa di mana koneksi itu akan putus. Ya, kalau kita ibarat lampu listrik, kalau koneksi ada waktunya itu turn in, ada waktunya itu turn out. Nah, kalau kita hanya sekedar membangun hubungan dengan Tuhan, pasti kita akan menyadari bahwa ada masanya kita akan tune in dengan Tuhan, turn in dengan Tuhan, dan ada masanya kita akan turn out. Sepertinya kehidupan rohani kita, kehidupan sekitar kita sepertinya tidak berdampak apa-apa. Tetapi yang Alkitab mau bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ada hubungan saling di situ. Ada hubungan saling Bapa di dalam kita dan kita di dalam Bapa. Saling berada di dalam. Itu bukan sekedar sebuah hubungan turn in dan turn out, tapi itu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Itu hubungan yang tidak bisa dilepaskan. Itu hubungan yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun juga. Itu yang Allah mau. Mari kita belajar membangun hubungan yang tidak terpisahkan, berada di dalam Tuhan 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam sebulan. Saya tidak bilang bahwa kalau kita di dalam Tuhan maka kita tidak akan mengalami kekhawatiran. Saya tidak bilang kalau kita di dalam Tuhan tidak akan mengalami jalan keluar, tidak akan mengalami masalah. Saya tidak bilang kalau kita di dalam Tuhan kita tidak akan ada badai dalam hidup ini. Saya tidak bilang demikian. Saya pastikan bahwa hidup itu namanya realita hidup itu pasti ada naik, ada turun, pasti ada masalah, ada tantangan, ada pencobaan. Bisa saja itu datang dari orang terdekat kita, bisa saja itu datang dari orang di luar kita, orang yang kita percaya. Mungkin sepertinya ada janji-janji yang tidak bisa ditepati dan lain sebagainya. Dengar baik, memang tidak pernah ada kepastian dalam dunia ini, tetapi selalu ada kepastian di dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa maksud Tuhan di tengah situasi seperti ini. Mungkin ada sebagian orang bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Kenapa Tuhan izinkan semua ini? Sepertinya saya berjalan dalam lembah-lembah bayang-bayang maut. Saya seperti berjalan dalam ketidakpastian. Usaha saya seperti tidak pasti. Pekerjaan saya seperti tidak pasti. Cita-cita saya, masa depan saya seperti tidak pasti. Tapi dengar baik, jangan fokuskan diri kita kepada yang tidak pasti. Walau mungkin yang tidak pasti itu kelihatan dengan mata kita, tapi fokuskan diri kita kepada Dia. Saling Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, kita izinkan diri kita untuk terus-menerus dibersihkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita izinkan diri kita dorong diri kita untuk terus berada dalam hubungan demi hubungan yang tidak terpisahkan dengan Kristus. Saling terkonek satu dengan yang lain. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Yang selanjutnya, ayat 5 bagian B. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga itu, kita harus menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak ada apa-apa. Saya coba merenung teman-teman, dan beberapa waktu lalu saya ikut tontonan di Theovlog di YouTube, dan itu ada sebuah percakapan antara para admin Theovlog.
Dan ada satu admin berkata begini, menarik sekali jika kita perhatikan mengapa segala situasi dan kondisi yang terjadi ini, COVID-19 ini terjadi di tengah dunia yang modern. Dunia yang modern. HP bisa berganti merek tiba-tiba, spek elektronik bisa berganti tiba-tiba. Tapi ketika ada satu microbiology, virus muncul, COVID-19, satu dunia ini langsung bingung. Dan kita pun ikut bingung. Kita pun ikut khawatir. Kemudian seorang admin berkata begini, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang rapuh. Kita adalah makhluk yang rapuh. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para muridnya, jika kamu tidak di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua yang kita punya hari ini, kepandaian, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan, peningkatan, pelayanan, itu semua seperti sesuatu yang rapuh. Kalau tidak ada Tuhan di situ, semuanya bisa hancur dalam sekejap mata dan tidak ada lagi ia. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, situasi boleh kelihatan sangat crowded, situasi boleh kelihatan sangat hancur, situasi boleh kelihatan tidak terkendali. Tapi ingat baik, seperti para murid yang terombang-ambing di atas perahu dalam badai di tengah malam, seperti tidak ada jalan keluar. Mereka lupa bahwa dalam perahu itu ada Yesus. Dia sedang tidur di dalam buritan perahu itu. Mereka membangunkan dia dan berkata, Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kita ini binasa? Yesus berkata begini, mengapa kamu tidak percaya? Dia cukup satu kali berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan danau itu langsung diam dan tenang seketika. Kita mungkin sedang menghadapi situasi yang seperti ini, seperti tidak ada ujungnya. Kita mungkin berkata, Tuhan, sampai kapan lagi saya harus terombang-ambing dalam badai seperti ini? Dalam ketidakpastian demi ketidakpastian. Dengar baik, teman-teman. Yesus ada di dalam kita. Jangan-jangan kalau dia bangun, saya sedang mengimajinasikan, seolah-olah para murid di atas perahu itu, dia bangun kemudian dia akan bilang begini, kenapa Leo kamu tidak percaya? Kenapa Hafa kamu tidak percaya? Kenapa Jantar kamu tidak percaya? Kenapa NGC kamu tidak percaya? Cukup satu kata keluar dari Tuhan, diam, tenanglah. Maka semua badai itu akan reda. Yang bahaya kalau dalam perahu hidup kita tidak ada Yesus. Selama dalam perahu kita ada Yesus, tidak ada yang perlu kita khawatirkan berlebihan. Amin. 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 Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Wah, ini kuliah nggak jalan-jalan. Wah, kuota saya makin lama makin habis. Kuliah online terus, kuota saya habis. Dengar baik, situasi mungkin seperti uncontrolled, tapi God still in control. Saya baru dapat kata-kata itu. For us, this situation may be uncontrolled, but for God, it's still in control. Jadi, kita harus sadari bahwa di dalam tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Mawas diri, kalau bahasa orang Jawa bilang eling, sadar, sadar, sadar. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana cara supaya kita berbuat? Yang pertama tadi, kita harus selalu terus-menerus bersedia dibersihkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu berada dalam hubungan yang saling dengan Tuhan. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita harus selalu mawas diri, sadar diri bahwa tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita,
Sejago apapun kita, tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Teman-teman, saya mau menutup khotbah pada saat ini dengan sebuah cerita. Mungkin beberapa saudara sudah pernah mendengarnya. Ada seorang penginjil dengan keluarganya, kalau tidak salah dari Inggris, kemudian dia sedang berpindah ke Amerika. Karena dia masih ada urusan Spravo, kalau tidak salah namanya. Saya agak lupa, teman-teman. Kemudian dia membiarkan istri dan anak-anaknya untuk berangkat duluan dengan kapal. Di tengah perjalanan, istri dan anaknya, kapal itu mengalami musibah. Keluarganya meninggal di dalam kapal, tenggelam. Beberapa waktu kemudian, dia menerima telegram. Salah satu dari anggota keluarganya bilang, hanya tinggal saya yang selamat. Dia kemudian memutuskan untuk naik kapal selanjutnya dan pergi menjemput keluarganya yang masih selamat dari musibah itu. Hatinya gundah gulana, hatinya galau, hancur. Dia mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, bukankah saya mau pergi melayani Tuhan? Bukankah saya diutus oleh Tuhan? Bukankah saya sedang berada dalam masa-masa persiapan bersama dengan Tuhan? Kami menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kita mungkin seperti Bapak tadi, Spravo. Kenapa semua ini terjadi? Ketika kapal yang dia tumpangi melewati lokasi kejadian kecelakaan itu, hatinya penuh dengan seperti awan gelombang bergemuruh di hatinya. Sedih, hancur hati. Dia datang sama Tuhan. Tidak ada jawaban. Tuhan tidak menjawab doanya. Tapi yang menarik, di dalam Tuhan dia menemukan kedamaian. Setelah melewati proses itu, kemudian terciptalah sebuah syair lagu yang hari ini banyak dinyanyikan oleh gereja-gereja Tuhan. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Saya katakan tadi, situasi ini pasti akan berlalu. Situasi ini pasti akan lewat. Tapi percaya sungguh, ketika kita melewatinya, yang terpenting bukan apakah kita akan melewatinya, tapi apakah Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Fokus kita bukan lagi pada masalah. Fokus kita pada apa yang akan saya buat supaya saya bisa berbuah. Masalah akan tetap ada, tantangan akan tetap ada. Setelah COVID-19 lewat, kita akan menghadapi masalah lain. Itu sirkulasi hidup. Tapi yang penting, apakah kita berbuah di dalam Tuhan atau tidak? Sediakan diri untuk terus dibersihkan. Tetap berada di dalam Dia senantiasa. Dan sadari tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Percayalah kalau kita mengalami 3 hal itu, damai sejahtera akan diberikan dalam hidup kita. Amin. Berfirman Tuhan. Saya undang Bang Janter untuk kembali ada bersama dengan saya di sini. Kita akan nyanyikan pujian tadi, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, dan kita akan kembali lagi menyembah Tuhan. Kita akan kembali lagi sembah Dia
Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Silakan Bang Janter bisa pimpin kita dalam penyembahan sekali lagi. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkenan dalam gelap, Kau
hadir, masalah boleh datang, situasi dunia boleh bergemuruh, tapi berada di dalam Tuhan kami tetap aman, kami tetap sejahtera karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk perjumpaan kami. Sekalipun secara fisik kami tidak bisa berjumpa dengan teman-teman di New Generation, tapi tenanglah, maka semua ini akan diam dan tenang. Kami berdoa pada Tuhan untuk semua korban yang semua yang terpapar di kota Bandung, di Indonesia, yang sedang sakit terpapar, baik yang isolasi diri di rumah masing-masing maupun yang sedang terisolasi di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, sembuhkan mereka demi nama Yesus. Sembuhkan mereka demi nama Yesus. Sembuhkan mereka demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan nyata bagi mereka Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden. Kami tahu situasi dan para kabinet. Kami tahu ini beban yang begitu berat. Belum lagi dampak ekonomi, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tidak mudah Tuhan bagi mereka. Tapi kami percaya Tuhan yang mampukan mereka. Kalau Tuhan yang sudah izinkan Pak Jokowi beserta dengan kabinet yang terpilih, maka Tuhan akan berikan kekuatan. Juga untuk gubernur kami, untuk wali kota kami, Engkau berkati mereka Tuhan, kuatkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang percaya di kota Bandung, agar mereka tetap aman, tinggal tenang dalam kedamaian bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu ini kami pakai untuk lebih mencari Tuhan, lebih belajar membangun kecintaan kami pada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk para pemimpin kami di New Generation Community. Pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Yohanes Sendang Tuhan, yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami di sini, dan saat ini sedang beristirahat di rumah. Tuhan, kami mau angkat tangan dan memberkati Bapak Gembala kami. Ayo teman-teman, di mana saja berada, angkat tanganmu, arahkan ke layar handphonemu. Kita berkati Bapak Gembala kita, berikan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Curahkan berkat Tuhan atas keluarga Pak Yohanes, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya, kami perkatakan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru. Intipan sakit penyakit dihalau dalam nama Yesus. Intipan mara bahaya dan kecelakaan dihalaukan dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Allah campur tangan Tuhan nyata bagi Pak Yohanes, istri dan anak-anaknya. Diberkati pekerjaannya, usahanya. Walaupun situasi seperti ini sangat tidak baik, sangat tidak menguntungkan secara perhitungan manusia, tetapi seluruh usahanya dijaga, dilindungi. Selalu ada good news dari Tuhan, selalu ada pesan baik dari Tuhan di tengah-tengah situasi apapun. Jaga, lindungi, istri anak diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami Bang Untung, di rumahnya juga Tuhan pada saat ini. Istri dan anaknya juga Ken juga dan Kamasya juga dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Naungan penyertaan Tuhan, campur tangan Allah senantiasa Tuhan nyatakan bagi para pemimpin kami, bagi Bang Untung dan keluarga. Jauhkan dari segala sakit penyakit, dari mara bahaya dan kecelakaan, dari apapun juga Tuhan. Kuasa Tuhan nyata sempurna. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di New Generation Community, semua ketua-ketua departemen, bahkan semua pelayan Tuhan di mana saja saat ini berada. Engkau yang jamah, Engkau yang terus urapi, Engkau yang terus berkati. Kami berdoa untuk anak-anak NGC Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan saat ini, yang beban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan pada saat ini, yang mengalami keterikatan dilepaskan oleh Tuhan pada saat ini demi nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan nyata bagi anak-anak NGC di mana saja mereka berada pada saat ini Tuhan. Kuasa-Mu, naungan cinta kasih Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan. Kau berkati Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang bergumul dengan ekonomi yang memburuk, Tuhan berikan jalan keluar. Kami mempertaruhkan hidup kami pada Tuhan. Kami tahu manusia boleh mereka-reka, tapi Tuhan punya rancangan damai sejahtera yang membawa kami pada hari depan yang penuh pengharapan. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya itu. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan online ini, berkati Jantel, berkati Hafa, berkati mereka Tuhan dalam masa muda mereka, dalam setiap rencana dan pergumulan mereka. Kuasa Tuhan dan campur tangan Allah senantiasa nyata bagi mereka. Apapun yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka, pasti Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan hidup kami. Kami akan melanjutkan pelayanan kami. Berkati terus pelayanan NGC Tuhan.
baik NGC Chit Chat maupun program-program yang lain yang sedang kami siapkan untuk waktu-waktu yang ke depan. Tuhan beri kami terus hikmat, sekaligus beri terus kami kuat dan sehat. Perlindungan campur tangan Tuhan nyata atas kami, sehingga kami bisa terus melayani dalam sehat kuat. Izinkan Tuhan kami dengan mata kami melihat penuaian jiwa terjadi, dan izinkan Tuhan kami menjadi bagian dari penuaian ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mempertaruhkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sambil kami akan sebentar berpisah, kami percaya Tuhan akan menyertai dan menaungi kami. Mari teman-teman di mana saja berada, angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara tubuh, jiwa, dan rohmu mulai saat ini, esok, seterusnya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali kedua dan menjemput kita semua masuk dalam awan kekal penuh kemuliaan. Haleluya! Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin, 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 dan amin. Terima kasih teman-teman untuk semua atensi teman-teman, baik di Instagram, di Facebook, maupun yang akan menonton di YouTube nanti. Percaya kuasa Tuhan nyata. Maafkan jika ada kata-kata yang salah, dan sekedar pengumuman bahwa kita akan kembali terus dalam program NGC Chit Chat dengan beragam acara. Akan kita publish itu di grup WhatsApp maupun di Instagram kita, program-program acara ke depan. Terus doakan, kami doakan teman-teman semua, teman-teman juga doakan kami agar seluruh pelayanan online dapat terus berjalan dan kami semua tetap sehat kuat. Sekali lagi yang terakhir, tetap physical distance, jaga diri, keluar rumah pakai masker, cuci tangan, kalau tidak penting-penting amat untuk keluar rumah, tetap tinggal di dalam rumah, ya, stay safe, stay healthy, keep safe, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang atur pelayanan ini baik sekali. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. God bless you.